Waspada pemuda harapan, jauhilah bahayanya zaman. Takwalah pada sarohman, selama ruh masih dalam badan. Berbekallah ilmu serta iman, berdalam agama dan Quran. Berjuanglah pemuda harapan, sebelum datang kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil jamaah wa nahana min tafarruqi wal asabiyyah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba risalatah. Amma ba'du. Salam tahiyat saya ucapkan kepada Dewan Juri yang tampan-tampan wajahnya. Tak lupa juga pada para sahabat tadi, satu yang memiliki yang insya Allah calon penghuni surga. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, tak kenal maka ta'aruf. Oleh karena itulah izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ahmad Rizky dari Imam Mustabira akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Mengembalikan Kejayaan Golden Age of Islam melalui peran kedua orang tua dan keilmuan. Hadirin rahimakumullah, jika kita melihat sejarah, umat Islam pernah mengalami masa kejayaan yang dikenal dengan Golden Age of Islam, di mana kala itu Baghdad, Damaskus dan Kairo bukan hanya sebagai pusat peribadatan semata, namun juga sebagai pusat ilmu pengetahuan dan peradaban dunia. Ilmuwan seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Al-Farabi hingga Imam Al-Ghazali lahir pada masa itu. Nah, dibandingkan dengan sekarang, hadirin, kalau dulu Ibnu Sina sibuk menulis kitab Al-Qur'an Fikih, anak muda zaman sekarang sibuk menulis apa? Ada yang tahu, hadirin? Betul sekali. Caption Instagram, healing dulu besti, muncak dulu besti. Yang lebih parah, hadirin, rela menulis gombalan untuk pacarnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, padahal Profesor Dr. Mahmud Hamdi Zakzuk menyatakan dalam sebuah bukunya yang berjudul Al-Insan wal Qaim bahwasanya faktor utama kemunduran Golden Age of Islam berawal dari umat Islam yang kini mulai berhenti berpikir dan tersebarnya slogan-slogan yang salah seperti mustahil untuk dapat lebih hebat daripada generasi sebelumnya. Bahkan hadirin, ISESCO, Islamic Educational Scientific and Cultural Organization, menyebutkan bahwasanya angka buta huruf di negara-negara Islam telah mencapai sebanyak 43% dari total penduduknya. Lantas, bagaimanakah cara kita untuk dapat mengembalikan kejayaan Golden Age of Islam tersebut, hadirin? Sebagai jawabannya adalah mulai dari lingkungan yang paling kecil, lingkungan yang paling dekat dengan kita, yakni lingkungan keluarga, melalui peran kedua orang tua dengan memberikan pendidikan yang bersifat intelektual dan juga moral. Allah berfirman di Quran surah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Qul min bima kasabu rahim. Shadaqallahul 'azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka di dalam surga. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Quran surah ayat 21. Hadirin rahimakumullah, dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa saya orang tua merupakan seorang
trending satu atau viral di media, tapi lalai anak tak bisa baca surah Al-Fatihah. Sibuk menyiapkan masa depan dunianya, tapi lalai akan masa depan akhiratnya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, selain peran kedua orang tua, kita sebagai generasi penerus umat Islam seharusnya memiliki kesadaran yang penuh bahwasanya Golden Age of Islam merupakan tanggung jawab kita. Lantas, bagaimanakah cara kita untuk dapat mewujudkan hal tersebut, hadirin? Sebagai jawabannya, tentulah dengan rajin menuntut ilmu. Sebagaimana ungkapan Sayyidina Ali, al-ilmu khairun minal mali, yang artinya ilmu itu lebih baik daripada harta. Ungkapan tersebut, hadirin, menegaskan bahwasanya ilmu memiliki peran yang sangat krusial untuk mengembalikan kembali kejayaan Golden Age of Islam. Hadirin rahimakumullah, dari sini dapat kita pahami bahwasanya faktor majunya umat lain dan mundurnya peradaban umat Islam karena umat lain mau berpikir dan memaksimalkan potensi akalnya, sedangkan umat Islam, hadirin, malah rela menjadi penonton dan penikmat sejati di negeri sendiri. Hadirin rahimakumullah, oleh karena inilah mulai saat ini mari kita menggunakan akal kita, ilmu pengetahuan kita, kemampuan berpikir, dan kreativitas kita, sehingga dengan demikian dapat terciptalah Golden Age of Islam dalam kontribusi ilmuwan dan peradaban aktual tanpa batas. Mulai saat ini, mari hadirin sekalian, kita wujudkan Golden Age of Islam dengan menjadi pelopor, bukan lagi pengekor. Dengan peran kedua orang tua dan juga keilmuan, insya Allah Golden Age of Islam dapat tercipta, hadirin sekalian. Oleh karena itu, sebelum saya menutup tausiah saya pada kali ini, izinkan saya menyampaikan pantun terlebih dahulu. Pagi-pagi ke pasar turi, cakep, pulangnya ketemu Bu Siti. Generasi muda setia berbakti, tetap berkarya, membangun negeri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalam.